Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kini dia siap dan yakin penuh bertemu kamu. Kini dia siap dan yakin penuh bertemu kamu. Sora akan selalu mengingatkan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya wajar, karena memang tidak bisa mencakup semua. Mungkin cocoknya cuma 10%, 30%, 50%, 100%, atau bahkan tidak sama sekali. Sora tidak tahu ya. Tapi yang pastinya ambil saja pembelajarannya, ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kalau kamu mau energinya fokus cuma buat kamu ya, yang tepat-tepat aja, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke teman-teman, yuk kita mulai saja langsung pembacaannya ya. Energi dari dia yang akhirnya siap dan yakin penuh untuk berkomunikasi sama kamu. Oke teman-teman, kita mau lihat di sini ada energi dari apa? Oke, dari kasat. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat ada sesuatu yang berulang-ulang kepikiran di kepala dia ya teman-teman. Ada banyak hal yang terulang-ulang kepikiran di kepalanya dia, tentang apa saja yang sudah terjadi di antara kalian, apa saja percakapan yang pernah dibicarakan di antara kalian, wajah kamu, suara kamu, mimik wajah kamu, bahasa tubuh kamu. Pokoknya semua itu terbayang di pikirannya dia ya teman-teman. Dan semua itu seperti dia renungkan, seperti banyak sekali perandaian ya. Seandainya ini, seandainya itu gitu ya. Dan memori ini juga membuat dia merasakan, dia berharap sebenarnya dia bisa mengulang segala kenangan manis ketika bersama dengan kamu ya. Banyak kenangan-kenangan yang dia berharap seandainya aku bisa mengulang waktu gitu ya, yang indah-indah itu. Atau justru kalau dia punya kesalahan sama kamu, dia berharap bisa mengulang waktu dan membetulkan mungkin kesalahannya dia sama kamu ya teman-teman. Karena sekarang ada energi kerinduan yang sangat besar ya, missing you ya, kangen, rindu ya, apalagi lah itu bahasanya ya, menginginkan kamu ya. Dan dia tuh sekarang secara mendalam memperhatikan foto kamu, melihat foto kamu terus menerus kayak gitu ya. Dan dia sangat ingin sekali untuk bisa bertemu kamu, menyentuh wajah kamu ya, atau semua yang indah-indah itu diulang lagi. Jadi sangat mungkin ya, orang ini ternyata masih menyimpan foto-foto kamu di dalam handphonenya, di dalam dompetnya, atau sekarang mungkin juga tengah lagi rajin-rajinnya stalking atau memantau sosial media kamu ya, karena mungkin belum bisa ketemu fisik, jadinya lihat dulu fotonya gitu ya. Energi ini adalah terjadi karena ada sebuah perubahan yang mendadak teman-teman ya. Artinya orang ini akan bereaksi atau bersikap atau bergerak ya dari sesuatu yang mungkin saja tidak kamu duga, tidak kamu sangka teman-teman. Di sini ada energi perubahan, ada energi transformasi. Artinya orang ini akan melakukan pergerakan, melakukan tindakan yang tiba-tiba berubah gitu ya, yang kamu tidak menyangka kalau orang ini bisa berubah. Dan mungkin banget kabarnya dia datang memberi kabar kepada kamu juga merupakan sesuatu yang mengagetkan dia teman-teman ya. Di sini ada shocking news, jadi ada sesuatu yang mengagetkan dia ya. Sorry, mengagetkan kamu dari dia maksud Sora ya. Dan ini adalah berita tentang bagaimana adanya perubahan teman-teman ya. Kenapa sih bisa ada perubahan? Karena kalau Sora lihat di sini ada energi dia itu belajar dari kesalahan dia yang sebelumnya sama kamu ya. Di sini juga dia mungkin sekali ya mencoba untuk melihat sudut pandangnya kamu, mencoba untuk mengerti pikirannya kamu. Intinya adalah di sini kalau yang Sora lihat ada situasi yang dia itu bisa merubah sudut pandangnya, merubah cara berpikirnya gitu ya. Dan dia sadar kalau dia banyak kesalahan dan ada yang masih kurang dan segalanya gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya kamu tuh sama dia punya sisi mirroring. Jadi sebenarnya
Kalau dia punya ego, itu pun karena kamu juga bisa saja orang yang ego. Kalau kamu sensitif, dia bisa juga saja orang yang sensitif. Kalau dia trust issue, kamu juga trust issue. Sebenarnya apa yang menjadi ketakutan dia, kekhawatirannya dia, itu ada dalam hubungan dia sama kamu, ya. Terus habis itu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kamu itu ada di dalam hubungan kamu sama dia. Jadi sebenarnya kalian itu saling dihadapkan terhadap trauma-trauma, luka-luka yang belum selesai dan di-trigger oleh masing-masing dari kalian. Ya. Misalnya dia itu punya trauma dan punya masalah dengan yang namanya komitmen, atau punya masalah dengan yang namanya keseriusan dalam hubungan. Nah, ketika sama kamu, dia dihadapkan bahwa dia harus menyelesaikan isu itu, bahwa dia harus jelas, berani, mau punya keputusan sama-sama atau mau udahan gitu kan ya. Maksudnya kayak tadinya dia pikir sama kamu mungkin bisa ya nggak usah terlalu serius gitu loh. Ternyata sama kamu ya dia harus serius gitu loh. Jadi ini banyak membawa introspeksi, teman-teman. Artinya, hubungan ini itu banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya perkembangan gitu ya. Jadi ini bisa saja hubungan yang kemarin mungkin sudah berakhir atau berakhirnya masih menggantung, masih terjebak dalam situasi yang gak jelas. Dan kalian itu saling dihadapkan untuk mengadakan perubahan baru ya, teman-teman. Karena sekarang ada situasi yang mungkin saja lebih stabil, lebih stabil secara ekonomi atau secara pikiran dari si orang ini gitu ya, teman-teman. Jadi sebelumnya mungkin orang ini itu belum stabil, belum merasa aman, dia juga masih berubah-ubah pendirian. Jadi kesininya ketika ada pembelajaran banyak dari kamu, dia itu belajar untuk aku harus tegas mengambil satu keputusan, aku harus belajar stabil, aku harus bisa tahan banting. Karena mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang secara mentalitas, secara tahan bantingnya itu mungkin kurang, teman-teman. Dan itu juga yang mungkin kamu juga menyayangkan, atau itu yang jadi masalah di antara kalian. Kok kamu kesannya kayak kurang berjuang, kurang mau bertahan, kok mentalitasnya segitu aja, teman-teman. Karena tiap orang itu beda-beda gitu ya. Kita sekarang coba lihat siapakah ciri dari si orang ini. Kamu berdealing dengan siapa dia ya. Kita coba lihat ya. Oh siapa dia gitu ya. Jadul banget ya. Kalau kalian yang tahu acara itu, kalian jadul. Kalian sudah TUA kayak aku gitu ya. Teman-teman, ini adalah orang yang jauh dari kamu, LDR-an sama kamu ya. Kalau suara lihat di sini ada yang beda pulau, beda kota, beda negara ya. Mungkin sekali dia bekerjanya itu banyak harus traveling, banyak harus pergi-pergi jauh dari kamu, atau dia justru sedang merantau di luaran sana ya. Bisa juga dia bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan transportasi, kelautan, itu juga bisa, teman-teman, traveling gitu ya. Orang ini itu kalau suara lihat ya, punya hubungan secara spiritual sama kamu yang cukup kuat ya. Orangnya ini juga punya pendirian yang kadang-kadang susah untuk diganti-ganti. Dan orang ini juga adalah orang yang sangat mungkin mengutamakan keluarganya ya. Kamu tuh bermula sama dia itu awalnya dari berteman, atau mungkin awalnya teman tapi mesra gitu ya, dari sahabatan dulu, lalu lama-lama hubungan itu baru berjalan ke yang lebih lanjut lagi. Ini juga menandakan mungkin banget ya di sini, teman-teman, kalau yang suara lihat kamu tuh dikenalin sama teman sama ke dia, itu juga bisa gitu ya. Seorang divine maskulin ya, teman-teman, seorang divine maskulin energinya. Dan di sini juga ada energi dari orangnya itu mungkin banget suka belajar, orangnya mungkin banget suka baca, orangnya mungkin saja saat-saat ini baru mulai terbuka sama kamu. Sebelumnya orang ini mungkin cenderung banyak yang dia tutupin, dan orang ini mungkin saja adalah orang yang sebelumnya mungkin belum punya rencana yang jelas di dalam hubungan kalian gitu ya. Sekarang kenapa dia yakin untuk penuh datang ke kamu, teman-teman ya? Karena dia tahu
bahwa dia harus tahan banting dalam satu hubungan. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu ada rasa kehilangan dan ada rasa takut kalau kamu tuh moving on dari dia. Dia takut tuh kalau kamu udah keburu move on dari dia, lupain dia. Karena dia banyak dari kalian yang kelihatan sangat enjoy mungkin sendiri atau sangat enjoy tanpa keberadaan dia, dan dia tuh jadinya ngerasa kehilangan, ngerasa sakit di sisi yang lain. Kok kamu nggak sedih ya kalau nggak kehilangan aku? Kok kamu bisa ya? Jadi di sini kayak ada energi dia masih penasaran sama kamu, dan bagaimana kamu tuh punya energi yang lebih positif atau justru lebih bagus setelah dia tinggalkan, teman-teman. Orang ini pernah menjadi seseorang yang tidak mau menghadapi kamu, menghindari kamu, not dealing, nggak berani ngadepin kamu, menghindari percakapan. Mentalnya sekecil itu memang, ya. Akhirnya menjauhi kamu, teman-teman. Ya, jadi kayak selalu berusaha mendiamkan masalah dan menjauhi. Jadi sangat mungkin banget ada dari kalian yang hubungannya itu unfinished business kayak gitu ya. Sehingga seperti terpisah gitu ya, baik secara energi ataupun secara jarak, karena memang orang ini tidak yakin terhadap masa depan, ya. Orang ini tuh memang punya masalah banyak ya. Salah satunya tidak kesiapan mental tadi. Terus habis itu dia tidak yakin sama masa depan dia, mungkin secara ekonomi, secara banyak hal gitu ya, kehidupan dia secara personal. Dan kita coba lihat di sini ya teman-teman, ada energi apa sih yang sebenarnya mungkin banget menjadi satu isu dalam hubungan kalian ya, selain hal-hal tadi. Yang pertama, orang ini mungkin saja memang masih ada jiwa bebasnya dia. Jadi mungkin dia masih senang untuk petualangan, masih senang nggak suka diatur, masih senang semau-maunya dia, kayak gitu ya. Masih senang bebas banget deh ya. Sedangkan kalau punya komitmen tuh beda, teman-teman, kita punya tanggung jawab gitu ya. Selain itu, dia itu masih mencari banyak hal, dimana kalau Sora lihat di sini mungkin saja ada situasi keuangan, situasi finansial dia juga yang belum stabil, jadi dia masih menggali-gali untuk mencari banyak kesempatan, ya. Dan dia itu kayak masih takut mungkin kehilangan kesempatan kalau dia sudah punya seseorang, ya teman-teman. Dan memang ini masalah tentang sebuah keberanian. Jadi memang dari sini banyak ya dari mereka yang tidak punya cukup keberanian. Lalu, selain ada kerinduan sama kamu, ada perenungan dan sebagainya, apa yang sekarang dia membuat dia yakin penuh untuk kembali sama kamu, teman-teman, ya. Ternyata ini tidak lain dan tidak bukan karena ada energi intuisi yang menuntun dia untuk ayo jalan ke kamu, ayo temuin kamu, ayo selesaiin masalahnya, karena ini akan hanya membawa rasa kegelisahan, ketidakjelasan, sampai benar-benar dibikin clear ya. Dan kamu bisa lihat ya, energi flowingnya atau aliran energi dari intuisi itu kenceng banget jalan gitu ya. Sehingga semakin lama semakin kuat untuk mendorong dia, menggiring dia untuk ke kamu ya, karena memang intuisi tidak bisa dibohongi ya. Karena dia pingin sekali terbebas dari perasaan yang intens ini, memikirkan kamu, galau, ngerasa bersalah, dan sebagainya. Karena di sini memang ada dorongan ya untuk berkomunikasi sama kamu. Yuk, mulai komunikasinya. Paling nggak bicara. Jadilah seorang gentleman dan gentlewati untuk menghadapi masalah dan membicarakannya. Selain itu, energi dari hubungan spiritual kalian ya, membawa hubungan ini tuh kepada energi yang saling tarik-menarik, saling terlindungi, saling terkoneksi ya, gitu loh ya. Sehingga sangat mungkin sekali orang ini itu seperti terus diberikan tanda sama semesta, terus diberikan dorongan sama semesta bahwa hubungan ini semakin jauh semakin kuat, semakin tidak diselesaikan juga semakin memanggil ya. Ini juga adalah energi dari keajaiban ya, karena mungkin banyak dari kalian yang punya harapan tulus, punya manifestasi tulus. Paling tidak gini loh, kalian tuh punya niatan untuk orang ini datang, itu niatan kalian baik. Kalau Sora lihat di sini ya, niatannya tuh bukan supaya balas dendam, bukan karena kalian gak ikhlas, tapi lebih kepada kalian yakin gitu ya,
bahwa ada masalah yang harus diselesaikan demi ketentraman, demi kedamaian. Ya, jadi kalian itu berniat menyelesaikan itu adalah energinya, maksudnya baik teman-teman. Jadi ini adalah suatu masukan buat kalian yang mungkin kepingin dia datang tapi karena dilandasi oleh perasaan negatif, dendam, marah, kecewa, nggak ikhlas, nggak terima, lalala gitu ya. Itu kemungkinan besar malah tidak bisa terjadi yang namanya kedatangannya dia. Jadi ini untuk orang-orang yang menaruh energi positif, harapannya adalah memang apapun itu, yuk kita akhiri ini dengan baik-baik, akhiri ini dengan sesuatu yang indah. Karena gimana pun juga banyak dari kalian yang menghargai hubungan ini. Oke lah, dia banyak kekurangan, dia banyak hal-hal yang kurang dari dia gitu ya. Tapi di sisi yang lain kalian juga merasakan bahwa ya orang ini banyak kebaikan juga, banyak sayang, banyak menemani kayak gitu ya. Dan banyak dari kalian yang berharap ini adalah proses dia untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, bertanggung jawab, memimpin paling nggak dirinya sendiri gitu ya. Jadi jangan kayak oleng, nggak jelas kiri kanan gitu ya. Jadi ya supaya jelas aja gitu ya, jalannya mau kemana, arahnya mau kemana. Nah, dan ketika dia lebih membuka dirinya dia terhadap kode-kode dari intuisi dia sendiri, disitulah dia tahu bahwa dia harus datang ke kamu ya. Karena kalau nggak, emosi dan perasaan dia, intuisi dia yang nggak tenang tadi, galau tadi, itu tidak bisa terlepaskan, akan terus datang sampai dia bisa melepaskan juga kerinduan dia sama kamu, datang ke kamu, bicara sama kamu teman-teman ya. Karena sangat kuat perasaan itu, sangat kuat juga ya teman-teman. Dia itu juga merasa kayak ada kekosongan. Ketika nggak ada kamu, banyak rasa kekosongan, dan kamu memang menjadi seseorang yang salah satunya bisa mengisi segala kekosongan di hatinya dia, segala kehampaan di hatinya dia gitu ya. Kerinduan, kehampaan, kita coba lihat isi hatinya ya ketika tidak ada kamu. Kuat, tegar, dan belajar, sudah pasti kamu juaranya. Terima kasih memberiku inspirasi, aku mengagumimu. Ternyata orang ini juga masih punya energi, dia itu mengagumi kamu ya. Dan dimana yang kalau Sora lihat di sini teman-teman ya, dia itu jadinya terinspirasi, terpanggil bahwa ayo dong, kamu aja berani, kamu aja gagah ya, dalam tanda kutip, untuk menghadapi masalah, masa aku enggak ya. Dan dia kekaguman, dan dia ngerasa kalian tuh banyak perbedaan ya, tapi kamu adalah penyeimbangnya dia ya. Jadi makanya dia ngerasa bahwa kalau aku pingin stabil, aku harus datang ke kamu nih, karena kamu menyeimbangkan aku. Dan kamu memang setelah dia merenungi, dia pikirkan, dia membuka hati dan pikirannya, dia tahu cuman kamu yang paling memahami dia, paling mencintai dia, paling menghargai dia, sesuatu yang paling luar biasa dalam hidupnya dia, yang terbaik. Dan dia sadar kalau dia itu udah trauma, kecewa, depresi, yang tadi Sora bilang kan, ketakutan sama masa depan, gak punya keberanian. Teman-teman, gak punya keberanian itu bisa karena trauma loh ya, bisa karena nggak percaya diri gitu ya. Mungkin dengan kondisinya dia, kondisi keadaan keuangannya, keadaan pikirannya dia gitu ya. Tuh, emosiku labil, dia memang labil ya, dan tanpa sadar dia menyakiti kamu karena pengontrolan dirinya, kesadaran dirinya, kedewasaan dirinya kurang. Kalau semua orang udah jadi orang bijak teman-teman ya, nggak akan ada yang namanya pengkhianatan, perceraian, pertengkaran dalam satu hubungan kayak gitu ya, atau putus ya. Karena memang kadang-kadang ego juga nggak mau ngalah, dan kadang-kadang nggak ada kesadaran sama kesalahannya. Semua kebaikanmu masih terkumpul penuh di kotak kenangan, semua gairah tentangmu ada di sana. Jadi di sini kalau Sora lihat, dia juga kangen sama kebaikan kamu, kangen sama gairah dia sama kamu secara fisik maupun secara energi ya. Jadi ini memanggil dia untuk bergerak ya. Lalu ketika dia bergerak ke kamu, apa yang dia inginkan dari kamu? Kita coba lihat apa yang dia inginkan dari kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu sudah tidak mau lagi kejar mengejar sama kamu ya. Dia itu tidak mau kejar mengejar lagi, walaupun memang dia punya energi ketergantungan sama kamu ya. Dia mau jadi seseorang yang bertanggung jawab lah, paling nggak selesaiin sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu masih pingin jalan lagi sama kamu, dating lagi sama kamu, kenal kamu lagi lebih jauh ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada dari dia yang dia masih kepingin tahu kamu lebih jauh lagi ya, memulai lagi dari awal sama kamu. Mungkin kalian kencan lagi, jalan lagi ya. Dan yang pastinya dia pingin
untuk menghangatkan kembali hubungan kalian yang sudah sempat dingin, sudah sempat berjarak dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak pingin bisa lebih menyeimbangkan antara energi memberi dan menerima. Itu kalau yang Sora lihat, itu yang paling ingin dia lakukan ya teman-teman. Karena memang di sini energi twin flames kalian itu besar ya. Jadi kalian itu bisa saja sangat berbeda tapi saling menyeimbangkan ya. Nasihat buat kamu apa ya dalam menanggapi ini atau menanggapi orang ini? Teman-teman, segala sesuatu itu butuh waktu. Jadi sabar ya. Orang ini datang itu ada waktunya, orang ini untuk berprogres ada waktunya, orang ini hubungan ini untuk disembuhkan juga ada waktunya. Jadi ini khusus untuk hubungan untuk kalian yang sabar-sabar aja ya. Jadi kalau kalian nggak bisa sabar susah, karena ini memang hubungan yang apa adanya, harus bersabar gitu ya. Karena hubungan ini akan ada progresnya. Dan segala hal yang mungkin kamu pertanyakan, ada hal yang mau kamu omongin, itu akan bisa terjadi ke depannya. Dia pasti akan hubungin kamu ya. Jadi teman-teman, jadi nggak usah takut ya. Sabar, berikan waktu ya. Karena memang sekarang dia pun sedang mempersiapkan untuk ketemu kamu. Entah itu mempersiapkan waktu, entah itu mempersiapkan dana, entah itu mempersiapkan yang lainnya. Tapi ada sesuatu yang sedang dia persiapkan. Oke? Dan teman-teman, Sora izin dulu untuk teman-teman yang pengen beli cincin bulan sabit ini, cantik banget, dari batu amazonite asli dan dia impor. Udah Sora isi dengan energi healing untuk membantu cakra hati dan cakra tenggorokan, buat memberikan ketenangan emosional, kedamaian. Apalagi kamu yang sering merasa susah mengungkapkan emosi kamu, salah paham, disalahpahamin, ruwet mulu pikirannya ya. Jadi ini akan membantu, oke, membersihkan cakra hati dan cakra tenggorokan, dan membantu kualitas hubungan kamu sama pasangan kamu atau sama orang lain, dan juga membantu kamu untuk tidak disalahpahamin atau menyalahpahami. Dan ya pasti membooster aura kamu jadi lebih tenang dan lembut. Jadi orang kalau dekat kamu tuh bawaannya tenang gitu ya, dan lembut. Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, harganya 225.000. Atau kalau mau lebih cepat dan gampang, silahkan di Tokopedia, langsung di check out aja. Linknya sudah Sora sematkan di bawah. Harganya di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi yang diterapkan sama Tokopedia, lumayan mahal ya. Dan dibeli segera, karena kalau ini habis kemungkinan besar Sora nggak restock. Memang produk-produknya Sora itu limited edition, dan antara satu produk dengan produk yang lain itu tidak pernah sama ya. Jadi produknya beda bentuk, beda batu, beda fungsi juga. Jadi kamu bisa koleksi. Dia itu ukurannya bisa dibesar kecilin, dan Sora udah bikin video untuk menjelaskan dia dengan lebih jelas dan lebih detail. Kalau masih mau tanya boleh di kolom komentar bawah ya. Dibeli segera, nanti nyesel kalau nggak ada ya. Biasanya kayak gitu di Sora Tarot tuh aneh gitu ya. Nanti kalau udah nggak ada dia baru nyariin. Terlambat nanti ya. Kalau kamu di Tokopedia bahkan kamu bisa pakai kartu kredit kok ya, kalau mau dicicil dan sebagainya. Tapi harganya 225.000 masih oke lah gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu nggak beli Starbucks 4 gelas saja, kamu udah bisa beli cincinnya Sora. Ya. Jadi yang suka jajan-jajan kopi itu mungkin boleh ditunda dulu kalau memang masih mau beli gitu ya. Selalu ada cara kok, banyak kok. Dan ini banyak juga yang beli sampai ke luar negeri teman-teman ya. Yuk kita lihat zodiaknya yang terungkap ya. Ada Virgo, ada Sagittarius, ada Leo, ada Libra, ada Leo, ada Virgo lagi, ada Aquarius, ada Scorpio, dan ada Taurus. Teman-teman, Sora akan ambil stick bulan. Ini bisa saja jadi bulan-bulan pergerakan dari dia, atau bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, bulan jadian, bulan terakhir komunikasi. Intinya bulan ini berarti sesuatu untuk kalian ya. Yang pertama April. Ya, nggak mungkin semua bulan juga Sora keluarin di sini ya. Kalau dikeluarin 12-12 ya habis. Oke, Mei, September, Agustus, Desember. Aku satu lagi deh ya. Dan ada Februari. Dicek ya, bulan-bulan ini ya, berarti sesuatu untuk kalian. Oke, kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Teman-teman yang kepingin personal reading berbayar, semua juga bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya.